Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya saya nggak mungkin sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber hebat saya. Hari ini saya sebenarnya kedatangan dua narasumber, tapi saya bagi dua biar kita ngobrolnya lebih enak gitu. Nah, narasumber pertama saya ini adalah mamahnya. Jadi ada Ibu Ratna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya sudah mau hadir di acara podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin aneka kue dan aneka makanan rumahan ternyata bisa penyelamat loh di dalam masa pandemi. Nanti juga di segmen 3 dan 4 saya akan ngobrol sama anaknya. Karena ini mereka tuh kolaborasi yang luar biasa. Mama adalah pencipta aneka makanan dan anak adalah bagian promosi yang luar biasa. Jadi kalau dikolaborasikan jadilah mereka hebat. Ini pengusaha yang sukses insya Allah. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang usaha rumahan, bener gak sih bisa jadi penyelamat saat pandemi? Saya mau ngajak pemirsa TVMU juga untuk melihat dulu nih aneka kuliner yang sempat viral tahun 2020. Apa aja kulinernya? Ini dia liputannya. Setelah hampir 3 tahun, dunia perkulineran dipenuhi dengan minuman boba hingga kek boba. Kira-kira di tahun 2020 ini akan ada tren baru apa ya? Emang sih minuman boba masih banyak dicari, apalagi dengan beragam menu baru yang ditawarkan. Tapi jangan salah, ternyata masih ada lagi nih kuliner yang cukup menyita perhatian dan pecinta wisata kuliner. Ternyata di tahun 2020 ini masih ada loh yang menyita perhatian baik minuman maupun makanan. Ayo, pernah dengar gak Dalgona Coffee? Minuman yang viral di media sosial di awal 2020 lalu. Dalgona Coffee merupakan kopi yang viral akibat social distance ya. Banyak orang yang menyebarkan cara membuat kopi ini melalui media sosial. Yap, Dalgona Coffee memang bisa menjadi salah satu alternatif pengisi waktu selama di rumah. Bahan yang diperlukan untuk membuat Dalgona Coffee adalah 2 sendok makan kopi instan, gula pasir, air mendidih, dan segelas susu. Langkah pertama, campur 2 sendok makan bubuk kopi instan dan 2 sendok makan gula pasir serta 2 sendok makan air hangat. Langkah kedua adalah mengocok. Kamu perlu mengocok sampai kental dan diberi volume dengan sesekali mengangkat kocokan agar udara masuk. Langsung deh dinikmati. Nah, setelah kopi Dalgona, kini muncul kuliner Korea Selatan lainnya yang viral di Indonesia, yaitu Korean Garlic Cheese Bread atau Cream Cheese Garlic Bread. Jangan salah, Korean Garlic Cheese Bread berbeda ya dengan garlic bread ala Eropa. Garlic bread Korean memiliki tekstur yang empuk dan creamy, sedangkan garlic bread Eropa punya tekstur yang renyah dan gurih. Sejumlah sumber menyebutkan Korean Cheese Garlic berawal dari kota Gangneung yang berada di provinsi Gangwon. Makanan ini awalnya merupakan kuliner kaki lima di Korea atau street food loh. Cream cheese garlic bread merupakan olahan roti seperti roti burger tapi dipotong 6 sisi yang saling menyilang menyerupai siung bawang putih yang diberi keju dan dilumuri bumbu serta dipanggang. Krim keju yang meleleh dengan sensasi rasa bawang putih yang gurih memberikan sensasi yang berbeda dengan jenis roti lainnya. Terakhir ada odading nih, yang dikenal sebagai jajanan tradisional khas Bandung, Jawa Barat. Jajanan tersebut berupa adonan roti yang digoreng. Maka keherannya, ada orang yang menyebut odading dengan sebutan roti goreng. Odading memiliki rasa yang manis dan tekstur yang empuk. Paling enak disantap bareng sama kopi atau teh. Selain disebut roti goreng, odading juga memiliki nama lain yaitu roti bantal. Biasanya sih dijual berbarengan dengan jajanan cakwe ya. Tapi nggak sedikit yang menyebut bahwa odading ini sama seperti cakwe, hanya aja dibuat dengan versi yang lebih manis. Maka nggak heran banyak penjual cakwe yang juga menjual odading. Tapi meski begitu sebenarnya adonan odading beda ya dengan adonan cakwe. Nah itu dia makanan dan minuman yang viral di tahun 2020. Gimana? Kamu udah nyobain semuanya belum?
Itu dia beberapa makanan yang viral di tahun 2020. Sebenarnya makanan-makanan yang udah biasa gitu, kayak misalnya odading. Semua orang udah tahu makanan itu, tapi kenapa viral 2020? Ya karena baru ada yang mempromosikan kalau odading rasanya seperti menjadi Iron Man. Itu salah satu bentuk promosi yang nggak disangka-sangka ternyata orang suka gitu dengan tagline seperti itu. Itu baru salah satu contoh. Nah, berarti sebenarnya dengan kata lain banyak makanan rumahan yang bisa menjadi penyelamat saat pandemi karena odading itu salah satu makanan rumahan yang harga cuma Rp2.000, tapi gara-gara viral antriannya bisa panjang lebar, panjang sekali gitu di Bandung. Nah, sekarang ini kita bakalan ngobrolin sebenarnya kuliner-kuliner apa aja sih yang beneran gak sih gitu kuliner rumahan bisa jadi penyelamat saat pandemi. Tapi saya mau ngobrol sama Ibu Ratnanya, Bu. Ini Bu Ratna sudah berapa lama kalau yang benar-benar usaha di bidang kuliner itu sendiri? Yang saya tekuni benar-benar bersama anak saya itu sekitar tahun 2017 ya. 2017 sampai sekarang berarti kurang lebih 3 tahun sudah berjalan. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk usaha kuliner? Ya gini, usaha kuliner itu sekarang ini kan banyak peminatnya, Mbak. Benar. Dan mereka tidak akan mati. Karena semua orang butuh makan. Betul. Ya, butuh variasi dalam makanan. Jadi menurut saya kuliner itu satu bisnis yang sangat mudah. Mudah kenapa? Saya bilang mudah. Kita bisa mengerjakannya di rumah. Ya, asalkan kita mau berusaha untuk berinovasi dari makanan tersebut. Kita jangan diam dan kita harus melihat pangsa pasar, eranya di zaman apa ya. Sekarang kan anak-anak muda kekinian lah. Nah, kita harus bisa mengikuti itu. Itu aja mungkin, Mbak. Itu yang jadi sebenarnya benar sih gitu, setuju kalau selama ini berpikir aduh apa ya bisnis yang kira-kira nggak ada matinya. Salah satu jawabannya itu kuliner gitu. Semua orang butuh makanan soalnya, dan apalagi nanti kita bakalan ngomongin tentang apa sih hubungannya dengan pandemi gitu. Kenapa tiba-tiba bisnis makanan ini langsung menjamur ke siapapun, hampir sekarang semua orang bisa masak sedikit pasti langsung jualan makanan. Nah, ingat nggak tahun 2017 pertama kali kuliner yang dijual apa? Awalnya sebenarnya saya sudah usaha tuh dari 2006, Mbak. Oke. Namun saya gencarnya setelah dia anak saya membantu promo. Ya promo karena kan jujur kita kan masa era orang-orang zaman dulu lah, jadul lah ya. Tidak seperti anak sekarang. Yang dulunya hanya cuman penyebaran brosur dari door to door ya, dari mulut ke mulut teman-teman kerja atau gimana. Tapi sekarang tanpa harus jalan pun sudah bisa menjual. Intinya dengan sosmed ya, otomatis ya Mbak. Benar. Jadi itu yang sangat membantu kita. Nah, sekarang saya di 2017 awal itu saya coba makanan-makanan yang belum booming sekarang ya. Dulu saya coba ya awal risol gitu ya yang saya bisa, yang saya bisa di situ, yang saya tahu dari awalnya dari keluarga, resep keluarga. Namun dengan saya harus gimana nih meningkatkan apa nih, saya harus tambahkan apa. Nah di situ saya mulai belajar, mulai banyak bergaul, silaturahim, mengikuti beberapa demo dan kursus untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi saya mengikuti tren-tren. Saya ajaklah dia itu dari kerja sampai turun nanganin ini. Jadi saya udah nggak kepegang karena yang parah itu kalau Lebaran, Mbak. Banyak banget pesanannya pasti. Banyak banget. Target saya awalnya dari cuman 1.000 mencapai 1.200. Dari target 1.200 jadi 1.500. Itu aneka kue. Kue kering. Itu di momen-momen tertentu aja. Cuman saya memang tadi itu bilang kalau kita mau usaha memang harus tetap belajar kemanapun. Apa kuenya gimana rasanya harus dipertahankan, bahkan malah ditingkatkan.
gitu. Dan yang paling penting juga memang harus terus berinovasi Ya, gitu, betul. mengikuti tren kekinian sekarang. gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri gitu kalau misalnya kita bertahan dengan olahan yang sama gitu, sementara trennya udah berubah-ubah gitu, bisa jadi kita ditinggalkan nih sama customer kita gitu. Tapi kalau misalnya kita mengikuti tren yang ada, meskipun misalnya gitu makanannya sama nih, cuma dikasih kreasi sedikit aja gitu, tampilannya bisa lebih kekinian gitu kan, itu yang justru banyak dicari. Dan Bu Ratna ini salah satu yang mengikuti seperti itu gitu. Bagus sekali. Nah, tapi tadi bicara dari tahun 2017, tapi sebenarnya sudah ada dari tahun 2006. Kalau aku boleh mundur lagi di tahun 2006, itu sebenarnya 2006 itu usahanya apa? Saya dulu kan pekerja, Mbak. Oke. Ya, saya sambil bekerja di hari-hari libur itu, Sabtu Minggu kita libur. Saya mulailah belajar mengolah makanan. Nah, di sana awalnya saya tawarkan dulu teman kantor buat hari Senin. Terus kok makin lama nambah. Oh, berarti makanan saya disuka orang. Nah, saya coba lagi cari-cari. Cuma kendalanya zaman dulu itu tidak ada secanggih sekarang. Kita masih dengan brosur. Akhirnya Sabtu Minggu tuh setiap libur saya bawa motor, Mbak, keliling ke komplek-komplek. Terus itu nawarin. Saya harus berusaha berubah. Karena kalau saya ngandalkan dari gaji aja, saya harus bisa lebih daripada gaji yang saya dapatkan. Jadi saya coba hari Sabtu Minggu saya bikin makanan, saya tawarkan. Itu sambutannya sangat banyak. Jadi ternyata banyak orang rumahan yang memang mereka kadang-kadang udah pesan aja makanan. Nah, mereka SMS gitu. Itu salah satunya saya. Tipe-tipe yang males masak gitu. Karena ngerasa juga masakan saya juga kurang enak ya, Bu. Jadi mendingan saya pesen. Tapi berarti basicnya memang Bu Ratna tuh hobi banget masak. Hobi. Background awalnya itu kalau tadi kan 2017 baru ikut-ikut kursus dan segala macam gitu. Kalau yang dari 2006 itu benar-benar otodidak. Otodidak. Wah, luar biasa. Warisan leluhur lah gitu. Oh gitu. Kenapa akhirnya memberanikan diri untuk menawarkan makanan ke teman? Jadi kalau di kantor itu saya selalu bawa makanan lebih. Karena anak buah saya kan banyak ya, Mbak ya. Nah, mereka tuh saya bawa makanan tuh nggak hanya buat saya. Saya pasti bawa makanan rantangnya banyak. Terus mereka ikut makan. Bunda enak nih, aku besok ini gitu. Jadi sebenarnya nggak niat untuk ngejual, tapi karena bawa makanannya banyak, terus tiba-tiba suka, malah ada pesan kayak gitu. Itu tanpa disengaja, tapi akhirnya jadi usaha yang berjalan sampai sekarang. Nah, ini nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas tentang yang tadi produk-produk yang akhirnya dijual dalam bentuk kekinian. Itu Bu Ratna apa aja sih produknya? Sebenarnya di depan ini udah ada beberapa contohnya, tapi kita akan bahas panjang lebarnya nanti ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.